Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Ryan adalah seorang pemuda tampan berusia 20 tahun yang baru saja pulang sekolah. Hari itu cuaca cerah, ia merasa lelah setelah menjalani ujian akhir di sekolah. Hari itu ketika ia membuka pintu rumah, ia tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang membuatnya tertegun. Di ruang tamu berdiri seorang wanita muda dengan pakaian kasual yang tetap terlihat memukau. Ia adalah Naura, kakak tiri Ryan. Meskipun secara formal Naura adalah tantenya, usia mereka yang hanya terpaut 6 tahun, sering membuat Ryan lupa akan hubungan kekerabatan tersebut. Wajahnya yang cantik bersama senyumnya yang menawan, serta tubuhnya yang mempesona, benar-benar membuat Ryan terpesona. Tante Naura, Ryan suaranya terdengar sedikit ragu, karena terkejut melihat wanita itu di rumahnya. Ya ampun, sejak kapan tante di sini, tanya Ryan. Naura tersenyum lembut. Baru saja. Papa kamu menyuruh aku tinggal di sini untuk sementara. Lagi pula aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku di luar kota dan butuh tempat tinggal yang tenang. Ryan hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerangnya. Naura mengenakan kaos putih yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana jeans pendek. Kehadirannya yang memukau membuat suasana rumah terasa berbeda. Aku akan tinggal di kamar sebelah kamu, sembari berjalan membawa koper kecilnya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang ke tante. Ryan mengangguk lagi, tetapi kali ini pandangannya tidak bisa berpaling dari Naura yang melewati dirinya. Ryan baru menyadari bahwa Naura bukan hanya sekedar cantik, tetapi juga memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Dalam hati ia bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin aku bisa terpesona oleh Naura yang jelas-jelas bagian dari keluarganya meskipun sebagai kakak tiri. Namun kehadiran Naura di rumah semakin membuat Ryan tak bisa berkonsentrasi. Setiap hari ia selalu melihatnya dan bertemu dengan tante Naura, entah itu di ruang tamu atau di dapur. Meskipun Naura hanya memakai pakaian yang sederhana, tetapi tetap terlihat cantik dan seksi. Ryan mendengar suara Naura memanggilnya untuk makan sore. Ryan, ayo sini. Tante sudah masak kesukaan kamu. Suara Naura terdengar dari ruang tamu. Ia sebentar, ucap Ryan. Ia menghela nafas panjang, mencoba mengalihkan pikirannya dari segala hal yang tidak seharusnya ia rasakan. Tetapi ketika ia duduk di ruang tamu dan melihat Tante Naura menyiapkan makan, Tante Naura tersenyum ramah, membuat semuanya terasa sulit. Ya ampun, kenapa Papa mengirimkan Tante Naura ke sini? Aku menjadi gelisah semenjak ada Tante Naura di sini, ucap batin Ryan. Sorot mata Tante Naura begitu tajam dan dalam kepada Ryan, membuat seluruh hati dan perasaan Ryan menggema. Aku merasa seperti sedang diajak masuk ke dunia hatinya. Bersama dengannya, selesai makan, Ryan buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Tak ingin perasaan Tante Naura masuk lebih jauh ke dalam hatinya. Tante, aku mau masuk ke kamar. Ada yang harus aku kerjakan, ucap Ryan. Tante Naura hanya tersenyum dan mengedipkan mata kirinya kepada Ryan. Pagi itu suasana di rumah Ryan terasa begitu berbeda. Ia melihat Tante Naura sedang membersihkan rumah. Tante Naura yang dulu terlihat lebih dewasa dan tak terjangkau, namun kini tampak seperti temanku. Padahal usianya berbeda 6 tahun denganku. Ryan mulai merasakan pergolakan di hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidak seharusnya terjadi. Tetapi setiap momen yang ia lewati di rumah ini bersama Tante Naura, membuat perasaan itu semakin sulit aku abaikan. Bagaimanapun Naura adalah tantenya, tapi di mata Ryan, ia lebih dari sekedar itu. Tante Naura adalah sosok yang kini mulai mendominasi pikirannya. Pagi itu orang tua Ryan sekaligus orang tua Naura mereka pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kami baru datang, karena semalam kami kemalaman di jalan, ucap ayah Ryan. Naura, bagaimana? Kamu nyaman tidak di sini, ucap ayah. Aku nyaman sekali ayah, ucap Naura. Baguslah. Oh ya Ryan, maaf ayah menyuruh Tante Naura tinggal di sini untuk sementara waktu. Kamu tidak keberatan bukan, ucap ayah. Tidak ayah, jawab Ryan sembari tersenyum. Pagi itu orang tua Naura sekaligus orang tua Ryan berkumpul di rumah. Malam itu orang tua mereka izin pergi kepada Ryan dan Naura, karena ada urusan mendadak. Ini soal pekerjaan mereka. Naura, jaga Ryan, ucap ayah.
Dan kamu Rian, dengarkan Tante Naura, jangan begadang terus, jangan nakal, ucap ayah sembari tersenyum. Naura, ayah, titip Rian, ucap ayah. Iya ayah, aku sudah tahu, ucapku. Tak lama mereka pergi dengan mobilnya meninggalkan rumah. Kini Rian dan Naura hanya berdua di rumah ini. Situasi yang sudah tegang sejak Naura tinggal di rumahnya, kini semakin terasa sulit bagi Rian untuk menghadapi perasaannya sendiri. Ia mencoba menghindar dari perasaan itu. Tante Naura tampak santai seperti biasa. Ia mengenakan pakaian yang sederhana dan biasa saja, tetapi tetap mempesona dan terlihat begitu cantik. Rian mencoba mengalihkan pandangannya dengan bermain game di ruang tamu. Tetapi Tante Naura justru menghampirinya dan duduk di sofa bersama Rian. Kamu main apa? Tanya Tante Naura sembari menatap matanya. Ini cuma game biasa. Tante Naura mendekatkan duduknya ke Rian. Jarak yang begitu dekat membuat Rian bisa mencium aroma parfum lembut Tante Naura yang semakin membuat pikirannya kacau. Tante Naura tersenyum kecil sembari menatap mata Rian seolah menyadari kegugupan Rian. Kamu terlihat canggung dan gugup, ada apa? Tanya Tante Naura sembari tersenyum menggoda Rian. Enggak, orang aku lagi fokus main game, jawab Rian. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya yang kian mengganggunya. Namun Tante Naura tampaknya tidak berniat membiarkan Rian menyembunyikan rasa gugup dan canggung karena Tante Naura tahu jika Rian sudah gugup dan canggung ketika aku mendekatinya. Kamu mau makan apa? Tante bisa masakin buat kamu, ucap Tante Naura. Boleh apa aja yang penting enak, ucap Rian. Dasar laki-laki taunya cuma enak, ucap Tante Naura sembari tersenyum kepada Rian. Ia menghela nafas panjang setelah Naura meninggalkannya ke dapur. Ia mencoba mengendalikan dirinya tetapi bayangan Naura tidak mau pergi dari pikirannya. Ia tahu perasaan itu salah. Tetapi semakin ia mencoba melawannya semakin kuat pula rasa yang muncul di dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian Naura kembali dengan membawa mie instan yang baru saja ia buat. Sudah dulu main gamenya. Ayo kita makan dulu, ucap Naura. Iya Rian menghentikan bermain gamenya. Ia makan bersama Tante Naura tepat di hadapannya. Naura mulai menatap Rian dan memberikan senyuman yang khas. Senyuman yang berbeda kepada Rian. Jantung Rian mulai berdebar tak beraturan, jantungnya berdetak kencang. Malam ini hati Rian seolah telah diluluh lantakan oleh senyuman Tante Naura yang berbeda. Kamu terlihat seperti canggung dan gugup. Ada apa, ucap Tante Naura. Tidak ada apa-apa, ucap Rian. Kamu suka aneh kalau Tante deketin kamu. Padahal kan Tante biasa-biasa saja, ucap Tante Naura sembari menatap mata Rian dengan tajam dan seolah menusuk ke hatinya. Rian terpaku melihat tatapan mata Tante Naura. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Senyuman Naura dan cara ia menatap matanya membuatnya kehilangan kata-kata di dalam hati. Ia berharap momen ini segera berakhir. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang tidak ingin kehangatan itu hilang. Saat itu suasana menjadi hening sejenak. Tante Naura mencoba mendekatkan dirinya sedikit lagi menatap Rian dengan penuh perhatian. Kalau ada apa-apa cerita ke Tante. Naura tersenyum tipis sambil mengusap rambut Rian dengan lembut. Sentuhan itu membuat Rian membeku dan gugup. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ia merasa sulit untuk mengungkapkan sebuah kata di hadapan Naura. Malam itu hujan turun dengan deras seolah menambah suasana semakin sejuk dan terasa dingin. Suara gemuruh terdengar dari atas langit begitu kencang. Aku langsung mendekat ke tubuh Rian bersembunyi dan memeluknya. Rian saat itu. Di rumah ini hanya kami berdua. Akhirnya kami melakukan hal yang seharusnya tidak kami lakukan malam itu. Namun di balik itu semua aku merasa puas dan bahagia karena Rian mampu membuatku merasa puas dan lemas malam itu. Aku tersenyum manis. Terima kasih Rian. Kamu memang laki-laki yang kuat dan tahan lama. Kamu mengerti apa yang Tante inginkan. Aku bisa merasakan semuanya malam itu. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.